Shalom semuanya. Shalom. 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 Oke, untuk mengawali ibadah pada siang hari ini, mari kita nyanyikan Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke teman-teman, adik-adik dan mas mbak semuanya, pada siang hari ini kita akan membuka dengan doa. Mari kita berdoa. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di Zoom meeting ini dalam keadaan yang baik, tanpa sakit, sehat semua Tuhan. Terima kasih, sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah nama-Mu. Berkati acara ini dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya, sebelum kita memasuki firman, mari kita menyanyikan sebuah lagu yang aku selalu bersyukur atas berkat Tuhan yang diberikan di dalam hidup kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu
ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Oke, setelah ini kita akan masuk ke bagian firman. Kami persilahkan Kak Citra Tius untuk bisa membacakan firman. Siap. Oke, mari teman-teman, sebelum kita masuk untuk mendengarkan firman Tuhan di siang hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kepada Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur kalau di tengah-tengah jadwal sekolah hari ini yang cukup padat, Engkau boleh mengumpulkan kami di sini untuk duduk di rumah masing-masing bersama-sama mengikuti persekutuan semut hari ini ya Tuhan. Seperti lagu yang sudah kami pujikan sebelumnya, Engkau sungguh baik dalam setiap hidup kami, Engkau selalu menyertai kami dalam setiap hal yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar lagi ya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar mengenai setiap ketetapan-Mu, dan kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kiranya Engkau boleh berkati supaya di siang hari ini kami boleh fokus ya Tuhan, kami boleh mengerti setiap hal yang nantinya akan hamba sampaikan pada teman-teman, supaya kami boleh semakin diperlengkapi dan boleh semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan waktu-waktu kami ke depan dan juga
berangkat kami dalam nama pengasihanmu dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. 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 Halo guys, hai guys. Ya, Bang, bersyukur banget siang ini dikasih. Halo. Ya, syukur banget kalau siang hari ini Kak Jus dikasih kesempatan buat bisa membagikan firman Tuhan di persekutuan Smooth buat teman-teman semuanya. Dan bersyukur apalagi kemarin baru banget dapat update jadwal ya guys. Kalau hari ini jamnya dipadetin sampai sore nanti gitu. Yang syukur tengah-tengah jadwal yang padat itu siang ini teman-teman bisa menyediakan waktu buat datang buat bersekutu bersama-sama gitu. Nah, sekarang kenalan lagi berarti ya. Nah, sebelumnya kenalin aku Kak Cius ya, kayak yang udah disebutin teman-teman Kak Cius, dan nama lengkapnya tadi Citra Tatius. Sekarang ini Kak Cius melayani sebagai TS di SMA 1 yang menolong pelayanan di Smooth ini sama Mbak Alma sama Mas Adit gitu. Oke, teman-teman pastinya udah banyak yang kenal sama Kak Cius gitu ya. Nah, sekarang ini Kak Cius kuliah di jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota di UNDIP semester 5. Sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan hari ini. Kita lihat nih di judul ini, kira-kira kita mau bahas apa? Kalau judulnya persekutuan hari ini itu kan do it now ya guys. Do it now, Wijen ada tanda pentingnya do it now gitu. Itu berarti kalimat perintah. Ya, artinya kalau di bahasa Indonesia do it now itu artinya lakukanlah sekarang. Kalau misal kita kaitin nih sama kehidupan kita di sekolah, kita sebagai pelajar, kalau do it now itu kalau misal ada yang harus kita kerjakan, misal buat kita ngerjain tugas atau belajar buat ulangan, harusnya kita bisa segera kerjakan itu gitu, nggak menunda-nunda gitu. Ya, tapi selama ini teman-teman udah do it now belum guys? Kalau misal ada tugas gitu segera dikerjakan, terus kalau ada sebentar lagi ada ulangan, misal besok ada ulangan, kita udah belajar dari jauh-jauh hari kayak gitu. Kalau selama ini kayak gimana guys? Coba bisa di-next gitu. Gimana? Kadang-kadang. Kadang-kadang, betul, siap. Yeah. Oke, jadi ada yang belum, ada yang kadang-kadang. Coba bisa di next slide-nya. Nah, apa yang selama ini buat masih belum bisa buat do it now? Apa yang selama ini buat teman-teman tuh masih kadang-kadang dalam do it now atau kesulitan buat do it now dalam kehidupan di sekolah gitu, buat ngerjain tugas atau ulangan. Yuk kita bisa ceritain, kalau bisa diceritain kenapa guys kok susah kayak gitu, bisa di kolom chat atau kalau ada yang mau open mic juga boleh banget tuh. Jadi bisa cerita. Ya, siapa nih? Nih, Sika bilang males banget, lebih suka nonton YouTube. Sama banget sih, ya ampun. Oke. Yang lain guys, yuk scroll TikTok Kak. Oh ya bener banget, TikTok sekali scroll itu susah ya buat lepas. Ya, padahal sisa Dina lebih asik main IG, bener banget. Banyak godaan di HP. Siap-siap. Soalnya teman-teman juga belum ngerjain. Oh iya, kata teman-teman belum ngerjain, akhirnya ikutan gitu ya. Guru bionya, apa nih? Ya ampun. Oke. Angel lebih suka konten di TikTok nih Kak Rejian. Oke, bener-bener. Sama kayak Audrey ya. Lebih suka scroll di TikTok. Oke, parah apa nih? Oke, Ratna padat sama jadwal latihan. Oh, ada kegiatan latihan lain gitu ya. Nggak ada deadline, jadi males. Siap-siap. Ya, macam-macam ya guys, ternyata alasannya. Duain Mbak Sika. Oh ya. Yeah. Kalau nggak ada deadline, jadi males ya guys. Oke. Siap-siap. Berarti kira-kira gitu ya. Apalagi seni rupa. Aduh. Siap-siap. Berarti kira-kira alasannya kayak gitu ya guys. Oke. Makasih udah mau menceritakan pengalamannya masing-masing ya guys, yang udah sharing di kolom chat. Kalau misalnya masih ada yang mau cerita lagi juga bisa dilanjutin gitu. Nah, jadi dari sini kita tahu ya kalau seringkali itu kita susah buat do it now dalam kehidupan sekolah kita. Jogoin sendiri, aduh. Kita seringkali susah buat do it now dalam kehidupan sekolah kita karena
alasan-alasan yang udah teman-teman sebutin tadi gitu, lebih suka scroll di TikTok, scroll IG, YouTube, atau teman-teman belum pada ngerjain, jadi yaudah kita ikutan nyantai, atau tadi kalau nggak ada deadline, jadi males ngerjain gitu. Waduh, kok malah open joki guys. Oke. Nah, jadi padahal seharusnya kan kita nggak kayak gitu ya teman-teman. Maksudnya kita harusnya bisa menggunakan waktu kita di dalam studi, dalam kehidupan sekolah itu dengan bijak gitu. Nah, jadi ternyata susah ya tadi yang udah ceritain teman-teman ya, susah buat kita bisa do it now gitu. Nah, sekarang kita mau belajar, why do we need to do it now? Jadi pakai bahasa Inggris, soalnya judulnya bahasa Inggris guys, jadi pakai bahasa Inggris, why do we need to do it now? Kenapa sih kok kita harus do it now? Gitu. Jadi kenapa kok kita mesti do it now sebagai orang yang sudah percaya? Kenapa kok kita mesti menggunakan waktu kita yang sudah diberikan Tuhan buat studi kita dengan bijak gitu. Nah, kita mau lihat alasan dan tujuannya. Nah, hari ini kita mau belajar bareng-bareng dari Jemaat Efesus, teman-teman. Ingat nggak kemarin itu minggu lalu banget kan yang bawain firman itu Mbak Ovi ya. Kemarin kan sama Mbak Ovi kita belajar bareng-bareng tuh tentang cerita di Jemaat Efesus gitu. Yang kondisinya itu mereka mengenal Kristus, mereka sudah diinjili, mereka sudah bertobat, tapi mereka hidup di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah gitu. Sama kayak kita. Jadi di situ Paulus ngirim surat ke Jemaat Efesus buat menyemangati Jemaat Efesus biar mereka itu tetap bisa mempertahankan hidup kudusnya di hadapan Allah. Nah, itu juga yang jadi alasan buat kita untuk hidup sebagai orang yang telah diselamatkan, termasuk dalam kita hidup dalam menggunakan waktu kita. Gitu. Nah, kita lihat apa alasannya, coba kita lihat bareng-bareng di Efesus 5 ayat 1. Nggak tolong buat, harus lihat di partisipan ya guys. Minta tolong buat Nandito ada toh? Ada, Mbak. Nah, siap. Minta tolong itu dibacain Nandito, Efesus 5 ayat 1. Efesus 5 ayat 1, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Oke, siap. Makasih Nandito. Sama. Oke, jadi di situ Paulus itu ngajak jemaat Efesus buat tetap jadi penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Nah, penurut-penurut Allah, apa aja itu? Penurut-penurut Allah tuh maksudnya kayak gimana gitu. Jadi kalau kemarin Kak Jius lihat di terjemahan lain, waktu itu lihat di versi namanya AMP gitu guys. AMP itu Amplified Bible. Jadi kalau Kak Jius lihat di terjemahan lain, penurut Allah itu kayak gimana? Itu artinya adalah next. Nah, oke, thank you. Jadi artinya adalah imitator of God. Loh, mah hilang. Apa guys? Nah, itu artinya imitator of God. Itu copy him and follow his example. Jadi bahasa Indonesianya itu adalah peniru-peniru Tuhan gitu. Yang menirukan sifatnya Tuhan dan meneladani Tuhan gitu. Nyambung juga sama anak yang kekasih gitu. Anak yang kekasih itu mereka menirukan bapaknya. Jadi ketika jemaat Efesus itu adalah anak-anaknya Allah, ya mereka menirukan bapaknya. Bapaknya siapa? Yaitu Allah kayak gitu. Nah, sama kayak kita. Kalau di minggu-minggu sebelumnya kita ada dibukain kalau identitas kita itu adalah anak-anak Allah dan kita itu berarti juga adalah imitator of God. Harusnya kita pun juga bisa menirukan dan meladani sifat Allah. Misal nih kalau dalam kehidupan sekolah kita besok ada ujian, terus ada deadline tugas gitu. Terus kita males. Padahal kan Allah maunya kita nggak males ya kan guys. Pasti Allah pengennya ya kita mempersiapkan dengan baik, kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita mengerjakan tugas dengan maksimal. Gitu. Jadi kalau kita itu adalah imitator of God, kita adalah penurut-penurut Allah, ya kita menuruti apa yang jadi kehendaknya Allah, bukan keinginan kita sendiri,
hawa nafsu, atau godaan dari luar gitu. Kalau mungkin kayak yang tadi udah teman-teman ceritain alasannya, berarti baiknya ya kita bisa segera mengerjakan itu gitu. Nggak tergantung kalau misalnya godaan dari luar, nggak tergantung teman-teman belum pada ngerjain kayak gitu. Jadi itu adalah alasan yang pertama guys, kenapa kok kita mesti do it now dalam studi kita. Yang pertama adalah karena kita itu imitator of God. Gitu. Terus alasan yang kedua apa teman-teman? Nah, Kak Jis minta tolong lagi di next slide-nya. Oke. Nah, minta tolong lihat partisipan lagi ya, guys. Maaf. Minta tolong buat siapa ya anaknya ya? Buat Natalia Gabriela deh. Buat bacain Efesus 5 ayat 8 yang udah ada di slide. Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Siap, thank you. You're welcome. Nah, jadi kalau kita lihat di Efesus 5 ayat 8 ini, Paulus menyebutkan kalau dahulu tuh jemaat Efesus adalah kegelapan gitu. Tapi mereka sekarang adalah terang dalam Tuhan. Maka dari itu, Paulus mengajak jemaat Efesus buat hidup sebagai anak-anak terang gitu. Hidup sebagai anak-anak terang itu kayak gimana sih? Next. Ya, jadi tadi itu karena alasannya itu adalah we are children of light, anak-anak terang. Bahasa Inggrisnya children of light. Jadi hidup sebagai anak terang itu adalah hidup yang kelakuannya menunjukkan terang di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan sehari-hari. Atau simpelnya bisa dikatakan hidup yang kudus gitu. Nah, hidup yang menunjukkan terang itu kayak gimana coba teman-teman? Kita lihat bareng-bareng di Efesus 5 ayat 9. Mau minta tolong lagi buat Melsa. Melsa bisa minta tolong bacain Efesus 5 ayat 9. Iya Kak, sebentar. Oke, siap. Efesus 5 ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Oke, siap. Thank you, Melsa. Nah, jadi hidup yang menunjukkan terang itu, kita tahu kok terang itu di ayat yang udah dibacain Melsa barusan, terang itu berbuahkan keadilan, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ya, berarti hidup yang menunjukkan terang itu, ya hidup yang menunjukkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran itu. Gitu. Terus, next. Nah, terus kalau kita lihat lagi di Efesus 5 ayat 11 sampai 13, bisa minta tolong dibacain siapa lagi ya enaknya ya? Ya apa ya guys? Nunjuk-nunjuk. Saya minta tolong dibacain Karen. Efesus 5 ayat 11 sampai 13. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Oke, thank you Karen. Sama-sama. Siap-siap. Jadi Kak, dari ayat yang dibacain Karen barusan itu, hidup sebagai anak terang itu juga kita itu tidak turut mengambil bagian dalam perbuatan gelap gitu. Justru kita, kalau yang di ayatnya itu, kita menelanjangi itu kita menyingkirkan perbuatan gelap itu. Jadi kalau kita berbuat terang, kita itu terang dari kita itu nanti perbuatan gelapnya bakal kesorot, bakal kelihatan. Kalau misalnya kayak ada ruangan, kita nyalain lampu, kan yang gelap tuh jadi kelihatan semua gitu ya. Nah, sama ketika kita melakukan kebenaran, justru kegelapan dari teman-teman, maksudnya kegelapan yang dilakukan teman-teman, hal-hal yang kurang tepat itu akan nampak
contoh ya, misal kalau di kehidupan sekolah kita, misal kita ada tugas gitu, terus teman-teman yang lain ngumpulinnya telat, tapi kita tepat waktu sendiri gitu, pasti kan bakal kesorot gitu ya. Nah, jadi terang itu akan menyingkirkan kegelapan, hal-hal yang buruk akan kelihatan. Jadi kalau juga dikaitin juga sama firman yang udah dibawain Mbak Ovi minggu lalu tentang hidup kudus, ya kita nggak perlu buat ikut-ikut perbuatannya teman-teman yang kurang tepat gitu. Karena tugasnya kita ya adalah menerangi. Atau contoh lain nih, kalau tadi kan tugas ya, sekarang ulangan, misal bentar lagi ada ulangan. Yang lain mungkin nggak belajar gitu. Bisa lah ya nanti ngerjainnya pas ulangannya tuh sambil searching atau sambil nyontek, misal contoh parah-parah ya sambil teleponan gitu ya. Nah, kan nggak ada yang ngawasin ya, jadi gampang lah buat lakukan hal-hal yang lain gitu, nggak harus susah-susah belajar gitu. Tapi seharusnya kita nggak kayak gitu teman-teman. Kita sebagai anak-anak terang pun bisa menunjukkan kalau kita itu mempersiapkan ulangan dengan baik, kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita mengandalkan Allah, terus nanti kita akhirnya pede nih, kita udah siap, udah berdoa, dan lain-lain. Terus akhirnya kita memilih buat gak ikut perbuatan curang teman-teman gitu. Jadi, misal pun kita sendirian di kelas yang gak curang, yang lain tetap kerjasama atau tetap nyontek gitu, kan bisa jadi nih ya, jawaban kita beda sendiri gitu sama jawaban teman-teman. Terus yang lainnya sama semua karena satu sumber gitu. Tapi terus tiba-tiba Mak Bedundul yang bener jawaban kita tok gitu. Kan malah seneng ya toh. Nah, kayak jawabannya udah beda sendiri bener pula gitu. Karena kita belajarnya udah sungguh-sungguh gitu. Nah, di situ kita juga bisa jadi terang yang menyingkirkan kegelapan. Kayak gitu. Jadi itu dua alasan kenapa kok kita mesti do it now di dalam kita mengerjakan tanggung jawab di sekolah, di studi kita. Yaitu yang pertama karena kita ada imitator of God, kita ada penurut-penurut Allah. Dan yang kedua itu kita adalah children of light. Tuh. Terus kalau alasannya dua itu, kira-kira tujuannya kita do it now itu apa ya? Next. Nah, kita lihat bareng-bareng di Efesus 5 ayat 14. Saya minta tolong satu lagi. Minta tolong Abraham, wes. Ya. Nah, Abraham bisa minta tolong bacain Efesus 5 ayat 14. Yang itulah sampai kata kamu itu. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bersaya di atas kamu. Oke, siap. Thank you, Abraham. Sama-sama. Jadi, kalau kita tadi udah jadi penurut Allah, kita atau imitator of God, terus kita jadi anak terang atau children of light, maka Kristus itu bisa bercahaya lewat kita. Gitu. Tapi kalau masih belum mengikuti apa yang jadi kehendak Allah, misal kita masih nunda-nunda buat belajar, terus belajar kita nggak maksimal, terus kita nanti karena nggak maksimal, akhirnya nggak pede terus nyontek itu, meskipun kita dapat nilai bagus, tapi kan itu hasil nyontek ya. Apakah itu artinya Kristus itu sudah bercahaya lewat perbuatan kita? Belum kan ya berarti. Nah tapi jangan berarti nggak nyontek gitu, berarti karena beda aku nggak mau ikut-ikutan teman-teman, terus akhirnya nggak nyontek gitu. Nah, terus nanti kita ngajainnya asal-asalan gitu. Nanti nilai kita bisa jelek. Kan sama aja kalau kayak gitu, Kristus belum bercahaya lewat kita. Makanya kita mesti mempersiapkan dengan baik, kita nggak males, nggak menunda-nunda gitu. Jadi tujuannya itu biar Christ itu will shine upon us. Kristus bercahaya atas kita. Itu. Sama kalau misal kita ada tugas, kita ya mengerjakannya nggak mepet deadline, jadi hasilnya bisa baik, terus kita bisa sekalian belajar dari tugas yang udah kita kerjain, jadi sambil ngerjain tugas kita sambil belajar gitu kan enak ya toh gitu. Dan dengan demikian juga teman-teman yang lain tuh bisa ngelihat kalau hal yang kita kerjakan itu hal yang baik
Dan sekali lagi, Kristus itu bisa bercahaya lewat perbuatan kita. Gitu. Nah, jadi dari sini kita tahu kenapa kok kita mesti do it now. Alasannya karena dua itu tadi, kita adalah imitator of God dan kita adalah children of light. Terus tujuannya itu adalah supaya Christ will shine upon us. Kristus bisa bercahaya lewat perbuatan kita, terutama lewat studi kita gitu. Karena sekarang ini kita adalah pelajar. Gitu. Next. Nah, jadi sebelum menutup firman hari ini, Kak Cius mau sharing pengalaman Kak Cius di bagian do it now ini. Jadi, kalau tadi teman-teman udah sharing alasan kenapa kok masih kesulitan dalam do it now, Kak Cius juga sama kayak teman-teman, seringkali masih kesulitan juga buat do it now. Gitu. Dan pengalaman yang Kak Cius sharingin ini masih fresh banget, kejadiannya baru minggu-minggu ini. Jadi minggu ini itu kalau di kampus ya Kak Cius itu ada minggu UTS gitu, minggu PHT. Belum lagi selama minggu UTS tugas kuliah tuh tetap jalan. Jadi selain buat belajar buat UTS, tetap harus mengerjakan tugas-tugas kuliah yang deadline-nya itu rata-rata di minggu ini. Padahal Kak Cius harus persiapan juga ya atau buat bawain firman hari ini kayak gitu. Jadi Kak Cius harus bisa bagaimana caranya buat menggunakan waktu Kak Cius dalam mengerjakan tanggung jawab yang sudah dipercayakan oleh Allah gitu dalam beberapa hari terakhir ini. Awalnya tuh sempat ragu, bisa nggak ya bawain firman pas minggu UTS, karena nanti pun jam 3-an itu Kak Cius juga ada UTS lagi gitu guys. Awalnya bisa nggak ya mengerjakan tanggung jawab ini dengan teratur gitu. Terus akhirnya Kak Cius berdoa, mohon pertolongan Allah, dan belajarlah berjuang buat mengerjakan tanggung jawab itu. Sempat beberapa kali itu Kak Cius kewalahan gitu guys. Ya, jangan ditiru ya guys, sampai nggak tidur ya ampun. Nah itu karena siangnya yang harusnya Kak Cius bisa pakai buat nugas gitu atau buat belajar, malah Kak Cius pakai buat maraton MasterChef atau buat scroll TikTok atau buat scroll IG juga gitu, atau juga mainan Among Us kayak gitu ya ampun. Gitu. Padahal Kak Cius bisa melakukan itu di waktu-waktu yang nanti aja gitu setelah tugas yang selesai gitu, atau kalau siang kan kayak masih fresh gitu ya bisa dipakai buat belajar gitu, tapi malah nggak pakai buat nonton yang tadi-tadi itu, dan Among Us juga itu addicting banget gitu. Akhirnya Kak Cius malamnya harus begadang gitu. Tapi bersyukur banget kalau Allah yang mempercayakan tanggung jawab itu ke Kak Cius, tanggung jawab yang tadi udah Kak Cius ceritain tadi itu adalah Allah yang menolong Kak Cius juga gitu. Allah ngasih Kak Cius kekuatan lewat Roh Kudus buat bisa di beberapa hari terakhir ini melawan kemalasan Kak Cius, melawan keinginan Kak Cius buat nunda-nunda gitu. Sekalipun seringkali dropnya karena Kak Cius sendiri yang nggak taat gitu, tapi Allah benar-benar menolong gitu. Dan itu benar-benar Kak Cius rasain juga di hasilnya gitu. Dimana hasil UTS Kak Cius itu puji Tuhan nilainya baik gitu guys. Dan beberapa tugas sudah Kak Cius kumpulin juga. Dan sekarang ini, hari ini banget, puji Tuhan, Kak Cius bisa membagikan firman Tuhan dan pengalaman Kak Cius ke teman-teman semua tentang Do It Now ini. Memang susah sih buat lawan keinginan-keinginan tadi itu, buat melawan alasan-alasan yang udah teman-teman sharingin juga buat megang HP dan lain-lain gitu. Tapi bersyukur beberapa kali Kak Cius diingetin lewat saat itu Kak Cius kalau Kak Cius ini adalah orang yang diselamatkan. Tuh, kalau kita orang yang diselamatkan oleh Kristus, kita terima Kristus gitu. Harusnya hidup Kak Cius bukan buat diri Kak Cius sendiri, tapi ya buat Kristus gitu, buat Allah. Tuh. Nah, Kak Cius berharap teman-teman setelah belajar alasan dan tujuan tadi, dan setelah tahu kenapa kok kita mesti do it now, setelah dengar sharing dari Kak Cius juga, teman-teman bisa nantinya berjuang buat menggunakan waktu yang sudah diberikan Allah
dalam studi teman-teman dengan sebaik-baiknya. Tuh. Next. Oke, jadi closing statement dari Kak Jus buat firman di siang hari ini itu, kita adalah orang yang diselamatkan. Sehingga hidup kita seharusnya bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Allah. Salah satunya adalah dalam kita hidup dan menggunakan waktu kita di dalam studi. Mari, Kak Jus mau ngajak teman-teman semua, yuk kita yang adalah imitator of God dan children of light ini, mari kita berjuang buat meneladani Allah dan menjadi terang terkhusus dalam studi kita. Dengan cara kita menggunakan waktu yang dipercayakan Allah dalam studi kita itu dengan baik gitu. Mari kita juga bersama-sama berjuang untuk mengatur waktu kita untuk do it now, supaya Kristus pun bisa bercahaya di atas kita. Memang sulit. Aku yakini kalau Allah yang percayakan tanggung jawab itu kepada kita pun, juga adalah Allah yang akan menolong kita dalam mengerjakannya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang ya Bapak, sungguh kami mengucap syukur ya Bapak kalau di siang hari ini Engkau boleh mencurahkan Roh Kudus-Mu dalam masing-masing dari kami, sehingga kami pun boleh belajar kenapa kami perlu untuk menggunakan waktu kami dalam studi dengan sebaik-baiknya. Kami mengerti ya Tuhan kalau kami adalah penurut Allah, kami adalah anak-anak terang, dan kami perlu untuk terus mengikuti kehendak-Mu dalam kami menggunakan waktu dalam studi. Kami juga mengerti kalau kami ingin Kristus bisa bercahaya atas kami, sehingga kami pun juga perlu untuk menggunakan waktu kami dalam studi dengan sebaik-baiknya, supaya Engkau bisa bercahaya di atas kami ya Tuhan. Kami memohon ampun ya Tuhan kalau di waktu-waktu sebelumnya seringkali kami masih mengikuti keinginan diri kami sendiri untuk menunda-nunda, untuk melakukan hal-hal lain yang seharusnya bisa kami kerjakan nanti, dan juga seringkali kami masih mengikuti godaan dari luar, dan kami pun belum menggunakan waktu kami di dalam studi dengan bijak ya Tuhan. Tetapi kiranya melalui firman hari ini kami boleh belajar, kami boleh berjuang, untuk nantinya kami boleh mengerjakan penerapan-penerapan yang akan kami buat setelahnya. Kiranya Engkau yang boleh curahkan Roh Kudus-Mu, supaya Roh Kudus-Mu itu yang boleh menolong kami, supaya kami boleh melawan setiap godaan-godaan tersebut, supaya kami tidak lagi menunda-nunda, kami tidak lagi bermalas-malasan untuk belajar dan mengerjakan tugas kami, karena menyadari ya Tuhan kalau kami itu adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, sehingga hidup kami bukanlah untuk diri kami sendiri, bukan untuk mengikuti hawa nafsu kami, tetapi adalah untuk Engkau saja ya Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh berkati untuk waktu-waktu setelah ini, kalau masih akan ada jadwal sekolah online yang perlu untuk kami ikuti. Kiranya kami boleh mengikuti setiap pelajaran-pelajaran dengan fokus, kami boleh mengerti setiap materinya, dan kami boleh menerapkan firman sudah kami dapatkan di siang hari ini dalam kegiatan-kegiatan sekolah online kami selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami tutup firman kami di siang hari ini, kami mohon ampun apabila terdapat dosa dan kesalahan selama hamba menyampaikan firman, atau selama teman-teman mendengarkan firman ini juga. Kiranya Engkau, Allah yang setia dan adil itu berkenan untuk mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kak Jo serahin kembali ke SL. Ya, teman-teman, habis ini kita ada pengisian LK. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi
karena tadi kita sudah diberi kesempatan sama Tuhan untuk mengikuti acara ini, mari kita nyanyikan Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oke, jadi setelah ini kita akan melakukan doa syafaat. Nah, bisa minta tolong. Yang pertama, yang dari kiri bisa dibacakan oleh Abraham Sebastian. Kemudian kanannya bisa dibacakan oleh Vic Jeremy. Kanannya lagi bisa dibacakan oleh Ferrari Sitompul. Bawahnya bisa minta tolong dibacain Farel Napitupulu. Kirinya bisa dibacain sama Yosafat. Kemudian yang terakhir tolong dibacain Ivana Santosa. Oh, tadi yang Yosafat diganti ke Arden aja. Oke. Nah, aku buka doanya dulu. Selamat siang Tuhan Yesus. Kami akan melakukan doa syafaat. Berkati dari awal doa hingga akhir doa. Akan bisa dimulai. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang terkena wabah virus COVID-19 Tuhan, dan semakin harinya semakin meningkat. Kiranya Engkau beri hikmat dan kekuatan kepada para tim medis yang menangani virus ini, dan juga pada para pemerintah yang memberikan dampak dari wabah ini agar cepat mendapatkan solusi.
Ya Tuhan, kami juga berdoa agar bangsa Indonesia lekas pulih dan dengan penanganan cepat dan tepat. Tuhan, kami juga berdoa untuk aksi demo RUU Cipta Kerja, Tuhan. Kiranya masyarakat yang sedang mengajukan aspirasinya memahami betul apa yang sudah diperjuangkan dan bersikap bijak dalam aksi demo, sehingga tidak merusak atau merugikan fasilitas umum, dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan dalam aksi demo ini di tengah pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami berdoa bagi TS Tuhan, Mbak Alma, Kak Cius, dan Mas Adit. Kiranya Tuhan membimbing dan menyertai mereka selalu agar terus melayani dan membimbing kami di waktu-waktu seperti ini. Beri kesehatan dan tubuh yang sehat agar mereka dapat mengikuti kelas online dan mengerjakan tugas baik. Kami bersyukur juga karena jadwal kuliah semester ini yang sudah ditentukan. Kiranya juga boleh mengatur waktu dengan baik dalam studi dan pelayanan. Dan tidak lupa juga ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk PJJ Semansa Semarang. Kiranya dengan PJJ ini siswa tetap paham akan materi yang diajarkan oleh guru-guru kami, dan kami juga ingin berdoa untuk si Kris yang akan mengerjakan tugas-tugas daring yang diberikan oleh guru karena belajar di rumah. Kiranya Tuhan menyertai kami semua dalam mengerjakan tugas, dan Tuhan ambil kuasa diri kita dalam mengerjakan supaya kami bisa menyelesaikan semuanya sesuai dengan deadline, dan juga kiranya Tuhan bisa menjamah kita dalam memanajemen tugas yang sudah diberikan. Dan kami berdoa untuk pengurus Tuhan, kiranya pengurus dapat terus melayani untuk kemuliaan Allah dan dapat bekerja sama dengan baik, saling berkoordinasi, dan tidak ada kesalahpahaman antar pengurus dalam kepengurusan ini di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah melaksanakan smooth pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir acara dengan lancar Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami untuk setiap aktivitas yang akan kami lakukan setelah ini Tuhan. Dan jika Tuhan terselip dosa di antara kami Tuhan pada smooth pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau bersedia mengampuni kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kiranya itu dulu dari Smooth pada siang hari ini. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.